being used as such. Well, it's never been generated in significant quantities before. It's a way of studying the origins of the universe, to try to isolate what some people call the God particle. Research. God particle? Ya, partikel Tuhan. Partikel Tuhan merujuk pada satu jenis partikel yang ditemukan para ilmuwan tahun 2012. Jenis partikel ini sangat penting perannya bagi para ilmuwan untuk memahami bagaimana alam ini terbentuk. Bahkan disebutkan, tanpa partikel ini, alam ini tidak mungkin ada. What we call it isn't important. It's what gives all matter mass, the thing without which we could not exist. You're talking about the moment of creation. Yes. Inilah partikel yang paling diburu oleh para ilmuwan sepanjang sejarah sains, sampai mereka rela membangun mesin miliaran dolar ini hanya untuk menemukannya. We designed this machine so that wherever the Higgs boson would be, we would be able to find it. Dan butuh waktu sampai 50 tahun sejak partikel ini diramalkan keberadaannya sampai akhirnya berhasil ditemukan tahun 2012. Bahkan saat diumumkan penemuannya, para fisikawan dari seluruh dunia datang ke Jenewa, Swiss untuk mendengarkannya. Disiarkan secara live di seluruh dunia dan diberitakan di mana-mana. As a layman, I would now say, I think we have it. A scientific discovery this evening. It is making huge headlines across the globe, something truly historic. Researchers tonight say they think they have finally discovered the so-called God particle. God particle has been found. We're celebrating the fact that we have found a new particle never seen before in Mother Nature. So what is the God particle and just what does it do? Well, in one sense, it is the missing link to this massive equation. Jadi, apa itu partikel Tuhan? Mengapa disebut partikel Tuhan? Sepenting itukah untuk ditemukan? Simak video ini sampai habis, kita akan bahas sampai tuntas.
Oke guys, ini adalah part kedua dari bahasan kita tentang sains di balik Angels and Demons. Di episode yang lalu kita sudah bahas tentang antimateri, sebuah bahan yang dalam cerita Angels and Demons digunakan sebagai bahan peledak untuk menghancurkan kota Vatikan. That canister contains an extremely combustible substance called antimatter. We need to locate it immediately. Kita sudah bahas bahwa antimateri ini bukan fiksi, karena film ini bekerja sama dengan CERN, pusat penelitian partikel terkenal di Eropa. Di sana terdapat sebuah mesin penumbuk partikel terbesar di dunia yang disebut Large Hadron Collider. Melalui mesin inilah partikel antimateri ditemukan. What I want to get over to you in this talk is that antimatter is science fact. Nah, tapi yang harus kalian tahu, sebetulnya tujuan utama dibangunnya mesin ini bukan untuk menemukan antimateri, tapi untuk menemukan partikel Tuhan. To try to isolate what some people call the God particle. Itu alasan utama mengapa mesin ini dibangun. Dan itu alasan mengapa partikel Tuhan juga disinggung dalam Angels and Demons. The God particle. To actually claim an act of creation, the blasphemy, the arrogance. Nanti kita bahas mengapa para ilmuwan sangat terobsesi dengan partikel ini sampai harus membangun mesin sebesar ini. Tapi yang pasti mesin ini dibangun oleh CERN dengan target menemukan partikel Tuhan. Dan untuk menemukannya mereka harus membuat lintasan partikel yang panjangnya 27 km. Berada 100 meter di bawah tanah, 6.000 ton magnet, dan melibatkan 10.000 ilmuwan. Mesin ini mulai dibangun 1998 dan baru selesai tahun 2008. Jadi butuh waktu 10 tahun untuk menyelesaikan mesin yang sangat kompleks ini demi menemukan partikel Tuhan. Jadi apa itu partikel Tuhan sebenarnya? Researchers tonight say they think they have finally discovered the so-called God particle. God particle. God particle. Research. Particle? Istilah partikel Tuhan sebetulnya adalah nama yang terlalu didramatisir oleh media. Karena para fisikawan sendiri tidak pernah bahkan tidak mau menyebutnya partikel Tuhan. Nama yang diberikan para fisikawan sebetulnya adalah Higgs boson atau partikel Higgs karena diambil dari nama orang yang merumuskannya, yaitu Peter Higgs. Has been termed as the Higgs boson. Right. So explain the Higgs and the boson both. Okay, we're celebrating the fact. Lalu dari mana istilah partikel Tuhan ini muncul? Nama partikel Tuhan diambil dari bukunya Leon Lederman, judulnya The God Particle, yang menceritakan tentang seluk-beluk partikel Higgs. Lucunya, penulisnya sendiri tidak berniat menyebutnya God Particle, tapi dia menyebutnya The Goddamn Particle, partikel sialan, karena partikel Higgs adalah partikel paling penting tapi paling sulit untuk dibuktikan secara eksperimen. Namun karena penerbitnya tidak mengizinkannya untuk menyebutnya The Goddamn Particle, maka diubah namanya menjadi The God Particle. Ya apa boleh buat, nama inilah yang akhirnya viral. So what is the God particle and just what does it do? Well, in one sense, it is the missing link to this massive equation. Oke, sekarang kita masuk pada bagian paling rumitnya, mengenal partikel Tuhan dalam konteks sains yang sebenarnya. These Lego bricks are particles, and the particles are the electron and two quarks. Buat kalian yang masih awam, saya ingatkan lagi bahwa partikel dalam fisika adalah elemen paling kecil yang menyusun alam ini. Kalau kalian kenal dengan atom seperti hidrogen atau oksigen, partikel ada di dalamnya. Contohnya elektron, partikel bermuatan negatif yang menyebabkan adanya listrik. Tapi ada hal menarik. The problem is, it's a lie. Di episode yang lalu kita sudah sempat menyinggung soal quantum field theory, teori yang lebih gila dari teori kuantum. Teori ini menyebutkan bahwa yang paling fundamental dari alam ini sebetulnya bukan partikel, tapi field, medan. Sederhananya seperti medan magnet. Kalian tidak bisa melihatnya, tapi kalian merasakan kekuatan hadir di sana yang membuat kompas selalu mengarah ke utara dan selatan. Even though you can't see anything in between, even though no matter how closely you look, the space between these magnets will seem to be empty, he said nonetheless there's something real there. Sama seperti medan magnet, dalam quantum field theory ada yang namanya medan kuantum. Medan kuantum ini tidak bisa kita lihat, tapi mengisi seluruh alam semesta, termasuk tempat kalian berada saat ini. Hal paling gilanya adalah, teori ini mengatakan bahwa anggapan kita selama ini tentang partikel ternyata salah. Yang namanya partikel sebetulnya tidak ada. Do not try and bend the spoon. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon.
And you say to yourself, well, but things like this table are made of atoms, and atoms have electrons and so forth in them, and the electrons are particles, right? There are particles in the world. No, there aren't. That's the secret that we physicists have never told you, but here I am, I'm going to tell you right now. Yang namanya partikel sebetulnya hanyalah gelombang dari medan-medan kuantum ini. Gelombang-gelombang inilah yang kita persepsikan sebagai partikel. So there is spread everywhere throughout this room something that we call the electron field. Okay, it's like a fluid that fills this room and in fact fills the entire universe. And the ripples of this electron fluid, the ripples of the waves of this fluid, get tied into little bundles of energy by the rules of quantum mechanics, and those bundles of energy are what we call the particle, the electron. Jadi kalau diibaratkan medan kuantum adalah air laut, maka partikel hanyalah ombak yang ditimbulkan dari gelombang air laut tersebut. So the reason you think that there are particles is because there are actually all these fields filling empty space. At every point in space, there's dozens of little vibrating fields in front of you. But quantum mechanics says that when you look at the fields closely enough, they resolve into individual particles. Tapi bagaimanapun, betapapun absurdnya teori ini, menurut para fisikawan, teori inilah yang paling bisa menjelaskan semua fenomena di alam ini dari listrik sampai nuklir. Dan melalui teori ini, para fisikawan berhasil menemukan potongan-potongan dari puzzle alam ini, yang kemudian mereka sebut Standard Model. This is the standard model for particle physics, and this is our understanding of how the universe works. Standard model bisa dibilang DNA-nya alam semesta. Segala bentuk, rupa, sampai sifat-sifat semua benda di alam ini disebabkan oleh bekerjanya partikel-partikel dalam standard model ini. Nama-namanya memang aneh-aneh, dan kalau dijelaskan satu persatu cukup rumit. Tapi yang pasti, semua partikel ini diprediksi oleh quantum field theory tadi, dan dibuktikan satu persatu melalui eksperimen. Umumnya ditemukan dalam accelerator particle. It's the greatest theory we've ever come up with. We've given it the most astonishingly rubbish name you've ever heard of. We call it the Standard Model. Tapi ada satu partikel yang paling sulit dibuktikan, yaitu partikel Higgs, yang kita kenal sebagai partikel Tuhan. Partikel ini adalah potongan terakhir yang akan melengkapi puzzle standard model. Dan ini adalah partikel paling penting dari semuanya. Mengapa? Karena Higgs boson adalah partikel yang menyebabkan adanya massa. Kalau kalian paham dengan konsep massa, kalian tentu paham bahwa segala sesuatu tidak akan mempunyai wujud tanpa adanya massa. Maka tanpa partikel ini, dunia tidak akan seperti yang kita lihat. It's what gives all matter mass, the thing without which we could not exist. This was the final building block. You know, it was important. It was a really big deal, and it was important for two reasons. The first is that this is what's responsible for what we call mass. Persoalan massa ini menjadi masalah besar dalam fisika partikel. Karena menurut para fisikawan, semua partikel pada dasarnya identik satu sama lain dan tidak mempunyai massa. Maka pada dasarnya tidak ada yang namanya elektron, proton, neutron. Kalau tidak ada partikel-partikel ini, artinya tidak ada atom, tidak ada molekul, tidak ada kehidupan. Lalu dari mana massa ini muncul dan mengubah partikel-partikel ini seperti partikel-partikel yang ada sekarang? Ini yang menjadi misteri pada saat itu. Tapi kemudian pada tahun 1964, Peter Higgs mengajukan sebuah hipotesis yang memperkenalkan adanya sebuah medan yang kemudian dikenal dengan Higgs Field, medan Higgs. Medan inilah yang menurutnya bertanggung jawab terhadap hadirnya massa. The other particles that you're made up of get heavier because of the Higgs field. Simpelnya begini, bayangkan partikel-partikel seperti elektron, quark, dan sebagainya itu ibarat massa pendemo. Dan barikade polisi itu ibarat medan Higgs. Sedangkan polisi-polisinya adalah partikel Higgs. Maka ketika para pendemo terjebak dalam barisan polisi, tentunya gerak mereka terhambat oleh polisi-polisi itu dan tidak bebas seperti sebelumnya. Nah, begitupun proses massa diperoleh dari Higgs Field. Partikel-partikel yang tadinya tidak punya massa dan bisa bergerak bebas dalam kecepatan cahaya, ketika berinteraksi dengan Higgs Field, seketika itu partikel-partikel ini energinya turun, menjadi lambat dan berat, seolah dihimpit oleh partikel-partikel Higgs. Now that electron is moving through this thick, treacly-like Higgs field, and it picks up a mass thereby. Instead of zipping along at the speed of light, now the electron keeps talking to the Higgs field all around it, and it gets some heft. Tapi setiap partikel-partikel ini berbeda cara interaksinya.
Ada partikel yang tidak bisa berinteraksi sama sekali dengan Higgs field, sehingga tetap ia tidak mempunyai massa. Maka partikel ini menjadi foton. Tapi ada partikel yang berinteraksi cukup kuat sehingga lebih berat dari partikel-partikel lain. Partikel ini menjadi quark. Quark pun nanti menjadi proton dan neutron. Jadi sekali lagi, tanpa adanya medan Higgs, semua partikel itu serupa dan alam ini tidak akan mempunyai bentuk. Dalam kajian matematisnya disebut simetri. Medan Higgs lah yang membuat simetri ini terpecah dan alam menjadi seperti yang ada sekarang. Makanya dalam jurnalnya Peter Higgs menyebutnya broken symmetry. Dan pecahannya berhamburan ke semua arah. Lalu hamburan ini ditangkap oleh detektor. Nah, dari hamburan partikel inilah para ilmuwan berharap menemukan partikel Tuhan. Trying to figure out what happens in the collision of two protons at very high energy is like analyzing what happens in the high-speed collision of two garbage trucks. And in all this garbage that's spraying out in all directions on the highway, you have to find the golden needle, the rare artifact that you're looking for, the Higgs boson. Tapi guys, walaupun mereka sudah membangun mesin yang sangat canggih ini, tetap saja menemukan partikel Higgs bukan perkara mudah. So sometimes people say looking for the Higgs boson at the LHC is like looking for a needle in a haystack, right? This is a cliched analogy. It's also not accurate. Looking for the Higgs boson at the LHC is like looking for hay in a haystack. Maka CERN bertahun-tahun terus-menerus melakukan tumbukan proton berjuta-juta kali di mesin ini dari tahun 2008 sampai 2012 dengan terus mempersempit pencarian pada energi-energi yang diduga partikel Higgs itu ada. Hingga pada akhirnya mereka menemukan sesuatu yang tak biasa. Terjadi lonjakan energi pada dua detektor, ATLAS dan CMS, yang diduga menjadi sinyal hadirnya partikel Higgs. Walaupun begitu, mereka terus melakukan tumbukan dan sinyal itu pun semakin sering terjadi. Dan pada akhirnya, pada 4 Juli 2012, CERN mengumpulkan semua orang yang terlibat dan mengundang para fisikawan dari banyak negara, termasuk Peter Higgs sendiri, tokoh utama yang meramalkan partikel Higgs. Mereka memberitahu bahwa mereka menemukan sinyal yang sama terus-menerus selama 6 bulan terakhir pada dua detektor, yaitu ATLAS dan CMS. This is what we get. They line up extremely well, and in the region of 125 GeV, they combine to give us a combined significance of 5 standard deviations. We observe an excess of 5.0 sigma in this region. As a layman, I would now say, I think we have it. You agree? Yeah. Ya, mereka telah menemukan partikel Tuhan. They have finally discovered the so-called God particle. We have found a new particle never seen before. Dan ini menjadi peristiwa paling bersejarah abad 21. Karena bayangkan, partikel ini diprediksi melalui rumus tahun 64 oleh Peter Higgs dan baru berhasil dibuktikan tahun 2012. Jadi mereka sudah menunggu selama 50 tahun. For me it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime. Dan akhirnya pada tahun 2013, Peter Higgs pun mendapatkan hadiah Nobel. Yaitulah partikel Tuhan guys, alias partikel Higgs. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sesuatu yang luar biasa atau terlalu lebay? Ya paling tidak kalian tahu bahwa para ilmuwan ini harus bekerja habis-habisan, menghabiskan waktu puluhan tahun, menghabiskan dana triliunan rupiah, dan harus membangun mesin yang begitu besarnya hanya untuk menemukan satu benda yang besarnya miliaran kali lebih kecil dari butiran debu.